Halo, shalom untuk semua teman-teman. Perkenalkan, nama saya Robert Tanggang dengan NPM 2091055, mata kuliah mendongeng, dosen pengampu Ibu Liana. Nah, di sini saya akan menceritakan asal-usul dari Pulau Samosir dan Danau Toba. Selamat menyaksikan. Asal-usul Pulau Samosir dan Danau Toba. Danau Toba merupakan danau alami berukuran besar di Indonesia yang berada di kaldera gunung super vulkanik. Danau ini memiliki panjang 100 km, lebarnya 30 km, dan kedalamannya yang diprediksi 1.600 meter. Nah, inilah yang menjadi penampakan dari Pulau Samosir yang terletak di Sumatera bagian utara dengan ketinggian permukaan sekitar 900 meter. Tapi di balik itu semua ada legenda yang menceritakan bagaimana kisah terciptanya Danau Toba atau Pulau Samosir, dan ini bisa terjadi. Mari kita sama-sama mendengarkan dan juga memahaminya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pria bernama Toba. Desa yang aman tentram itu berubah seketika ketika sawah mengering dan Toba pun memutuskan mengganti haluan menjadi nelayan. Namun, Toba sama sekali tidak pernah mendapatkan satu ikan ekor pun. Dan pada suatu saat, ia mendapatkan satu ikan besar berwarna keemasan yang amat cantik. Cantiknya, saut Toba. Melihat ikan itu, Toba membawanya ke rumah. Karena tak tega melihat ikan itu, Toba enggan memakannya, dan ia menaruhnya di tempat yang berisi air. Keesokan harinya, ketika ia pulang ke rumah, Toba terkejut ada banyak makanan yang tersedia di rumahnya. "Makanan dari mana ini?" saut Toba. "Siapa yang masak ini semua?" Hal itu tidak terjadi sekali dua kali, dan ia pun bertanya-tanya. Dan besok harinya, ia pun pergi bekerja. Sampai pada akhirnya Toba curiga dan berpura-pura pergi bekerja. Ia kembali ke rumah, mengintip di pintu dapur. Seorang wanita cantik sedang memasak di sana. Dan Toba berkata, "Siapa kau? Bagaimana kau bisa sampai di rumahku?" Wanita cantik ini pun berkata dan menceritakan dia adalah seorang putri bernama Jelita yang dikutuk menjadi ikan. Bila mana ada seseorang yang merawatnya, kemudian mereka pun menikah. Sebelum menikah, Jelita menyuruh Toba untuk berjanji untuk tidak mengatakan ke siapapun tentang dirinya, termasuk anaknya sendiri nanti. Toba menyetujui hal itu. Pernikahan keduanya membuat desa menjadi subur seperti semula, dan warga desa pun hidup tentram kembali. Dari pernikahannya tersebut, mereka dikaruniai seorang putra bernama Samosir. Pada suatu hari, Jelita menderita sakit. Ia pun tidak mampu ke sawah untuk mengantar makanan kepada Toba atau ayah dari Samosir. "Bisakah kamu tolong antarkan makanan ini ke bapakmu di sawah?" "Baik, Bu," saut Samosir. Namun, di perjalanan ke sawah, Samosir tertidur di bawah pohon rindang. Tak terasa ketika bangun itu sudah sore hari. Sampai di sawah, Toba sangat marah kepada Samosir. Ia sangat kelaparan dan tidak bisa mengontrol dirinya. Kemarahannya ia membuatnya tak berkata, "Dasar anak ikan." Perkataan tersebut membuat Samosir lari ke rumahnya dan bertanya-tanya kepada ibunya sambil nangis dan menangis. "Ibu, apakah aku anak ikan?" Bersama dengan itu, hujan turun dengan derasnya. Toba sangat menyesal perkataan itu. Ia berlari ke rumah, namun sudah terlambat. Banjir melanda begitu dahsyat, menggelangkan seluruh desa tempat Toba tinggal, termasuk dirinya. Ketika banjir melanda, Jelita dan Samosir telah tiba di sebuah dataran tinggi. Mereka tidak ikut tenggelam. Dan itulah akhirnya terjadi Pulau Samosir dan Danau Toba, yang dimana Danau Tobanya
yang terletak di Pulau Samosir dan dataran tingginya yaitu Pulau Samosir. Jadi sekianlah asal-usul dari Pulau Samosir dan Danau Toba. Semoga cerita ini menjadi salah satu legenda yang bisa membuat hati kita semakin cinta akan alam. Terima kasih sudah menyaksikan. Shalom.